Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hairil Fahmi dengan NIM 205255100. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi komputasi dinamika fluida saya sebagai hasil dari ujian tengah semester yang berjudul Analisis Pipa U Saluran Air menggunakan ANSYS. Lanjut, berikut merupakan foto dari pipa U saluran air yang terdapat di sekitar kontrakan saya. Lanjut lagi, untuk pendefinisian geometri saya menggunakan SolidWorks sebagai softwarenya. Diameter dari pipa sendiri memiliki diameter ukuran sebesar 40 mm dengan tinggi pipa sebesar 1240 mm dan lebar antara kedua lubang pipa memiliki jarak sebesar 200 mm. Sementara untuk ukuran fillet pada pipa sendiri sebesar 40 mm. Ini merupakan tampak depan dan ini merupakan tampak atas. Kemudian kita menuju kondisi batas. Pada kondisi batas ini, saya menggunakan bagian kiri dari pipa sebagai inlet saya, dan bagian sebelah kanan itu merupakan outlet dari pipa itu sendiri. Lanjut lagi, untuk fenomena yang dimodelkan sendiri merupakan fenomena aliran turbulen kappa epsilon dengan bagian wall treatment yang diperkuat atau wall in change treatment. Model turbulen kappa epsilon merupakan model yang dapat diaplikasikan pada daerah yang memiliki Reynolds number tinggi. Itulah mengapa alasan saya menggunakan model turbulen kappa epsilon. Lanjut lagi, untuk langkah setup ANSYS sendiri, yang pertama kita dapat menentukan unit yang dipakai. Dalam hal ini saya menggunakan satuan milimeter. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan materialnya, yang mana materialnya sendiri merupakan water liquid atau bisa dibilang adalah air, cairan air. Lanjut sendiri lagi, untuk yang ketiga kita dapat menentukan cell zone-nya, dimana di sini cell zone-nya merupakan water liquid. Selanjutnya kita dapat menentukan dari boundary itu sendiri. Boundary yang saya pakai yaitu velocity magnitude sebesar 0,7 meter per second. Lanjut lagi, kita dapat menentukan metodenya. Metode yang saya gunakan merupakan metode simple. Lanjutnya kita dapat menentukan kontrol. Lanjut lagi, kita dapat menggunakan metode inisialisasi. Dalam hal ini saya menggunakan metode inisialisasi yang standar dan juga compute from inlet. Terakhir, kita dapat menjalankan simulasi. Setelah itu, ketika hasil simulasi keluar, bisa dapat dilihat untuk gambar yang pertama ini adalah bagian meshnya, hasil dari mesh saya. Kemudian untuk gambar yang kedua ini merupakan hasil dari velocity pipa saya, yang mana kecepatannya tersebut itu pada saat dia masuk naik, nanti dia pas keluar berada dalam merah. Bagian kirinya dia akan aman, bagian kanannya dia aman, kemudian bagian kirinya yaitu tekanannya paling besar. Kecepatannya paling besar. Untuk tekanan atau pressure-nya sendiri dapat dilihat pada bagian yang merah ini merupakan bagian yang memiliki titik riskan. Sementara bagian hijau ini merupakan titik yang aman. Dan kuning itu adalah standar, atau bisa dibilang kita harus waspada ketika dia berada di titik kuning tersebut. Untuk turbulent kinetic energy, yaitu pada sebagian besar bagian kanan dan kirinya memiliki warna biru, yaitu dia bisa dibilang aman. Sementara itu bagian yang riskan justru terdapat pada fillet dari pipa itu sendiri. Lanjut, untuk grafiknya sendiri, grafik ini saya atur yaitu berada dalam titik atau sumbu X dari kedua buah lingkarannya, dua buah pipanya, lingkaran pipa. Kemudian setelah saya set di titik X tersebut, kemudian saya mencari tekanan yang didapat jika dia berada di dalam titik X tersebut. X sebelah kiri yaitu inletnya, maka akan didapat grafik seperti ini. Pressure-nya dia akan meningkat terlebih dahulu, dia akan menurun terlebih dahulu, setelah itu perlahan meningkat dan meningkat. Sementara untuk velocity dalam sumbu yang sama, sumbu X dan juga di titik inlet, pertama-tama dia akan meningkat sangat drastis, kemudian dia akan stabil untuk sementara, dan kemudian dia akan turun lagi. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.